Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to SAIC Ponorogo YouTube channel. How are you today? Alhamdulillah. I hope all of you are in a very healthy condition and Allah Subhanahu wa taala always take a good care of us. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran bahasa Inggris bersama Ustazah Intan ya, teman-teman. Dan hari ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang public places. Nah, tentang tempat-tempat umum. Nah, tetapi kan kemarin kita sudah sedikit mengulas kosakata-kosakatanya ya. Dan hari ini kita akan meneruskan materinya. Namun sebelum itu tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum belajar. Oke, the things to do before study. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum belajar. Yang pertama apa? Intention atau niat. Mari sama-sama kita luruskan niat kita. Kita belajar hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so the next things is ablution atau berwudu. Nah, buat teman-teman yang belum berwudu, silahkan boleh berwudu dahulu, lalu kemudian baru dilanjutkan mengikuti materi bersama Ustazah Intan. And the third one is pay attention atau memperhatikan. Hari ini kita akan belajar materi baru, jadi silahkan diperhatikan dengan seksama supaya kalian juga mudah memahaminya. And the last one is make a documentation. Oke, siapkan buku tulis kalian, alat tulisnya, pensil, pulpen, dan nanti ketika ada slide yang Ustazah berikan catatan, silahkan dicatat. Oke ya? Baik, so without any further ado, before we start our lesson, let's pray together first. Pray, shall we? Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alright, so today we are going to learn about want to. Hari ini kita akan belajar materi tentang want to. Baik, mungkin dari kalian bertanya-tanya, want to itu apa sih Ustazah? Dan kegunaan want to itu untuk apa gitu ya? Baik, so without any further ado, silahkan disimak penjelasan Ustazah setelah ini. Want to. What is want to? What is it about? Jadi apa sih want to itu? Nah, want to itu berasal dari kata
want yang artinya ingin atau mau, kemudian to artinya untuk. Jadi kalau digabung, kalau di bahasa Indonesia kan, want to berarti ingin untuk atau mau untuk. Dan singkatnya lagi, kita bisa mengartikannya sebagai kata ingin atau mau. Jadi want to berarti ingin atau mau. Oke. Nah, penggunaannya seperti apa sih? Coba dilihat contohnya. Di sini sudah ada sebuah kalimat. I want to go to the school. Aku mau pergi ke sekolah. Nah, di sini want to berarti mau. Gitu ya. Dan di contoh yang kedua, I want to eat ice cream. Aku ingin makan es krim. Want to di sini berarti ingin. Jadi, boleh kita mengartikannya sebagai mau ataupun ingin. Keduanya sama. Oke, sudah paham ya? Dan sekarang kita cari tahu cara membuat kalimat yang benar menggunakan kata want to. Oke teman-teman, seperti biasa, ketika kita belajar membuat kalimat dalam bahasa Inggris, selalu ada 3 jenis kalimat ya. Yang pertama, positive sentence atau kalimat positif. Kemudian negative sentence yaitu kalimat negatif dan juga interrogative sentence atau kalimat tanya. Dan sekarang kita akan belajar yang positif dulu. Silahkan diperhatikan rumusnya. Di sini rumus yang kita punya adalah subject, want to atau wants to, kemudian verb atau kata kerja, kemudian objek. Nah, ini ya ada subjek, ada want to atau wants to, kemudian verb atau kata kerja, kemudian objek. Ketika subjeknya I, you, they, dan we, kita menggunakan want to. Ya. Kemudian baru dikasih verb, kemudian baru dikasih objek. Sebaliknya, ketika subjeknya she dan he, maka kita memakai wants to. Ini ya, yang membedakan adalah ada s di belakangnya. Jadi, kalau I, you, they, we tidak memakai s, jadi cukup want to. Kemudian kalau she, he memakai s. Gitu ya. Ingat Ustazah dulu sering bilang, Ayu Dewi tidak suka es. Maka setiap ada subjek I, you, they, dan we tidak perlu dipakaikan es. Nah, itu rumus gampangnya. Kemudian, contohnya bagaimana? Silahkan diperhatikan. Kalimat pertama, I want to ride a bicycle. Nah, aku mau naik sepeda, ini kan pakainya want karena dia subjeknya I, maka pakainya want to tanpa s. Oke. Selanjutnya, you want to eat sate. Kamu ingin makan sate. Ini juga ya. Di sini ketika subjeknya you, maka memakainya want to tanpa s. Oke. Contoh selanjutnya, he wants to play football. Dia laki-laki ingin bermain sepak bola. Diingat-ingat di sini, he sama seperti di sini ya, maka pakainya wants to dikasih s. Oke. Dan contoh yang selanjutnya ada she wants to buy books. Sama. Di sini kita memiliki she yang ada di sini. Maka dipakainya adalah wants. Sama ya. Di sini kita pakai she, maka dikasihnya wants. Oke, do you understand? Bisa difahami ya teman-teman? Oke, kalau sudah kita lanjut ke kalimat negatif. Nah,
Dalam kalimat negatif ini sebenarnya hampir mirip, cuma kita diberikan tanda negatifnya. Nah, formulanya ini yang membedakan adalah di sininya. Nih. Jadi ketika subjeknya I, you, they, we, ditambahin do not, baru dikasih want to, baru dikasih kata kerja, kemudian objeknya. Kemudian kalau subjeknya he dan she, dia pakainya does not. Nah, lihat ya perbedaannya. Kalau I, you, they, we pakainya do. Kalau he, she pakainya does. Oke. Dan kemudian baru diberikan want to, verb, dan juga objek. Nah, tadi kan di awal kita bilang kalau she dan he kok tidak memakai wants to us, kan tadi di awal kan pakainya wants to, bukan want to. Oke, ini S di sini sudah digantikan oleh kalimat ini. Oke, jadi kalau sudah dipakaikan does, tidak perlu dikasihkan S lagi. Tidak perlu ya. Yang membedakan ada di sininya. Bisa difahami? Bisa ya? Sekarang kita lanjutkan ke contohnya. I do not want to ride a bicycle. Aku tidak mau menaiki sepeda gitu ya. Jadi di sini kita pakai I do not karena subjeknya I. Oke. Selanjutnya, you do not want to eat satay. Kamu tidak mau makan sate. Jadi kita pakai do not karena subjeknya you. Oke. The next example, he does not want to play football. Dia laki-laki tidak mau bermain sepak bola. Nah, ini pakainya does not karena subjeknya he. Oke. Contoh selanjutnya, she does not want to buy books. Dia perempuan tidak mau membeli buku. Ini ya. Pakai does not karena subjeknya she. Okay, how about this? Do you understand? Yang negative sentence bisa difahami atau tidak? Bisa ya insya Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke interrogative sentence atau kalimat tanya. Dalam kalimat tanya atau interrogative sentence ini sedikit beda. Kalau pada kalimat positif dan negatif subjeknya di depan, maka kalau dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, subjeknya ditaruh di kedua ya. Nah, jadi yang pertama kita pakai do di awal kalau subjeknya I, you, they, we. Oke. Dan kalau depannya does, maka dia untuk subjek he dan she. Baru diberikan want to, baru verb, baru objeknya, dan jangan lupa tanda tanya. Jadi sama. Kalau di sini sudah ada does, maka untuk he dan she tidak perlu diberikan s, tidak perlu, ingat-ingat. Meskipun pada hakikatnya she dan he memiliki atau membutuhkan s di sini wants, tapi ketika di sini sudah ada kata does, maka s-nya dibuang, gitu ya. Kita menuju ke example. Do I want to ride a bicycle? Nah, ini ya. Karena ini subjeknya I, maka kalimat tanyanya menggunakan do. Do I want to ride a bicycle? Apakah aku ingin mengendarai sepeda? Gitu. Kemudian contoh yang kedua, do you want to eat satay? Apakah kamu ingin makan satay? Tadi kalau di sini do berarti subjeknya you, gitu ya.
Kemudian contoh yang ketiga, does he want to play football? Nah, lihat nih. Di sini ada kata does. Di sini ada kata he, tapi tidak diberikan s. Karena apa? Want-nya kalau sudah ada kata does, maka tidak diberikan s. Jadi bukan does he wants to, tapi does he want to. Oke. Does he wants to play football? Apakah dia laki-laki ingin bermain bola? Gitu ya. And the next is, does she want to buy books? Nah, ini sama. Karena subjeknya di sini she, maka depannya pasti pakai does dan tanpa dikasih s. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Jangan mentang-mentang ini subjeknya she, lalu diberikan want. Diberikan s di sini nggak boleh ya. Di sini nggak boleh diberikan s. Kenapa? Karena depannya udah pakai does. Oke, understand? Bisa difahami ya? Nanti kalau penjelasannya Ustazah kurang paham, bisa langsung ditanyakan ke Ustazah Intan. Oke, dan sekarang kita masuk ke example yang selanjutnya. Di sini, ini kita akan belajar cara membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang nomor 1, Rini mau memasak nasi goreng. Jika di bahasa Inggris kan menjadi kalimat positifnya, Rini wants to cook fried rice. Oke. Ingat, Rini itu dia perempuan, maka pakainya wants dikasih s. Oke, sekarang kalimat negatifnya. Rini does not want to cook fried rice. Ingat, ketika sudah ada does, maka tidak perlu dikasih s lagi ya di sini. Kemudian untuk kalimat tanyanya, does Rini want to cook fried rice? Nah, sama. Ketika sudah ada does di sini, maka di sini tidak perlu memakai s. Jadi, does Rini want to cook fried rice? Apakah Rini mau memasak nasi goreng? Gitu ya. Contoh selanjutnya. Mereka ingin mengunjungi kebun binatang. Nah, kalimat positifnya menjadi they want to visit the zoo. Oke, kalimat negatifnya they do not want to visit the zoo. Oke, bisa ya? Kemudian untuk kalimat tanyanya, do they want to visit the zoo? Nah, ingat-ingat, karena dia subjeknya they, maka memakainya want tanpa s. Oke? Karena subjeknya they, maka memakainya do. Bisa difahami ya? Kita lanjutkan. Dia laki-laki ingin pergi ke masjid. Kalimat positifnya, he wants to go to the mosque. Dia ingin pergi ke masjid. Ingat-ingat, karena di sini subjeknya he, maka memakainya wants, pakai s. Oke. Kemudian untuk kalimat negatifnya, he does not want to go to the mosque. Dia tidak ingin pergi ke masjid. Nah, karena sudah ada kata does, maka bagaimana? Betul sekali, want-nya tidak perlu dikasih s. Oke, untuk kalimat tanyanya menjadi, does he want to go to the mosque? Seperti tadi ya, di sini sudah ada kata does, maka tidak perlu menambahkan s di kata want. Oke, the last example. Ibuku mau pergi ke pasar. My mother wants to go to the market. Ibuku mau pergi ke pasar, gitu ya. Jadi ibuku itu kan perempuan, berarti dia perempuan. Dia perempuan adalah she, maka memakai wants, memakai s. Dan ketika menjadi kalimat negatif, my mother does not want to go to the market. Ibuku tidak mau pergi ke pasar. Dilihat, sudah ada does,
maka tidak perlu dikasih S. Oke? And untuk kalimat tanyanya, does my mother want to go to the market? Apakah ibuku mau pergi ke pasar? Nah, sama ya. Di sini kita memiliki kata does, maka di sini kita tidak perlu menambahkan S. Okay, students, do you understand? You do? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke latihannya. Tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Nih, do the exercise on page 39, number 2 up to 5. Jadi, silahkan dikerjakan latihan di buku paket kalian halaman 39, mulai dari nomor 2 dan sampai nomor 5. Nomor 1-nya sudah ya, karena sudah menjadi contoh. Nanti kalian juga bisa melihat contoh di sana untuk mengerjakannya. Dan yang kedua, ada tambahan dari Ustadzah. Ini untuk nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Nah, berarti yang harus kalian kerjakan ada di nomor 2 sampai nomor 5 pada buku paket dan ditambah 5 nomor dari Ustadzah ini ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ini nanti semuanya ditulis rapi di buku tulis kalian. Kalau yang untuk halaman ini, boleh kok dikerjakan di buku paket. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Dilihat contohnya, mengerjakannya jangan ngawur supaya nilainya juga bisa lebih maksimal. Oke? Well, students, that's all for today's learning about 1-2. Before we close our class, let's pray together first. Pray, shall we? Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Okay, Alhamdulillah, we have finished our lesson today. Thank you so much for your attention. I'm sorry if there are some mistake. Ustadzah mohon maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan dalam penjelasan. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa di rumah membantu orang tua. Ibadahnya dikuatkan, doanya dikencangkan. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa berkumpul lagi dan bisa masuk ke sekolah lagi. Amin. Jangan lupa belajar materi lain juga. Murojaahnya juga jangan lupa, karena insya Allah sebentar lagi kita akan ujian kenaikan juz bagi yang sudah menyelesaikan 1 juz.
Insya Allah kita bertemu pekan depan. Don't forget to like, comment, subscribe our social media di YouTube, Instagram maupun Facebook dengan laman SAIC Ponorogo. Okay? That's all for today. I'll see you on the next video and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.